Oke, selamat malam Bapak Ibu. Sebelumnya kami dari tim Saham Gorengan mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Bapak Ibu yang sudah join live pada malam hari ini. Sebelum kita membahas request saham dari para member premium Saham Gorengan, terlebih dahulu kita akan melihat peluang IHSG dalam beberapa hari ke depannya, Bapak Ibu. Oke, hari ini IHSG sangat tertekan ya, bisa dibilang seperti itu, karena kurang lebihnya minus 2%, ya, turun di level 5948 ya. Jadi luar biasa tekanan hari ini, dan di area ini pun juga bisa dibilang ada support ya, kurang lebih di area 5940-an sampai dengan 5960, dan closingnya persis di area tersebut. Tetapi melihat tekanan yang begitu kuat mulai dari pagi open market hingga closing, peluang indeks kita mengarah kepada area 5890-an sampai dengan 5820. Jadi masih ada peluang koreksi ya melihat tekanan hari ini. Ini untuk area supportnya. Kemudian untuk area resistennya kurang lebihnya di area 6050 sampai dengan 6100. Jadi kalau ada besok ya ada pantulan, atau beberapa hari ke depan ada pantulan level 6050 sampai 6100-an, ini yang akan diuji ya resistennya. Oke. Kita lihat dari medium termnya di sini, kedua garisnya ya mulai berdekatan. Jadi memang ada potensi golden cross, tapi masih aja tertekan gitu ya indeks IHSG kita. Kemudian dari momentum pendek dan momentum panjang ini sebenarnya sudah mendekati area oversold. Nah, maksudnya apa? Dengan mendekati area oversold ini, pergerakannya yang seharusnya mulai terbatas ya. Jadi support berikutnya atau support saat ini mulai apa ya, bisa menahan ya tekanannya seperti itu. Oke, dan peluangnya ketika sudah oversold ini seperti ini akan ada rebound pendek atau technical rebound. Oke. Nah, itu gambaran indeks kita ya secara technical. Coba kita cek pergerakan asing ya, inflow atau outflow ya hari ini yang terjadi. Oke, hari ini di awal minggu ini ya, asing masih terlihat net sell ya di reguler kurang lebihnya 520-an, 520 miliar ya. Kemudian ada di pasar negosiasi, di sini ada net buy kurang lebih 250. Kalau kita total di sini masih ada net sell ya. Jadi memang belakangan asing ini cenderung net sell di awal minggu atau di akhir minggu. Jadi di pertengahan minggu mereka seperti dipancing ya, retail atau lokal ini dipancing supaya ikutan mereka melakukan net buy, tetapi jumlahnya relatif sedikit. Kemudian di awal atau di akhir minggu itu asing mulai melakukan tekanan jual kembali. Jadi persiapan kita harus benar-benar ekstra waspada, ekstra hati-hati. Jangan sampai nanti Bapak Ibu beli saham kemudian nyangkut seperti itu ya, nyangkut yang cukup lama dan mungkin floating loss-nya juga terlalu besar. Jadi jangan paksakan ya entry di saham-saham yang probabilitas kenaikannya ini cukup rendah ya. Jadi kita harus benar-benar analisa secara mendalam baru melakukan keputusan kita melakukan buy atau tidak, entry atau tidak, seperti itu. Oke, ini mungkin sedikit gambaran dari IHSG kita ya.
Kemudian kita membahas request satu persatu dari para member ya. Yang pertama ada saham ikan. Oke, di sini saham ikan ini terlihat sideways. Oke. Nah, range-nya juga cukup lebar, kurang lebih dari 102 sampai dengan 166. Dengan posisi closing hari ini 131, ini cukup nanggung sekali ya, tanggung banget di tengah, persis di tengah-tengah. Oke, nah dengan posisi yang masih cukup jauh di range sideways, yang perlu diperhatikan adalah moving average 20 nantinya ya. Kurang lebih untuk hari ini di 119 120 itu untuk support ya, yang harus benar-benar diwaspadai. Kemudian untuk resisten, sebelum ke resisten 166 ya, yang terdekat ada 143 yang harus benar-benar mulai juga diwaspadai ya. Kalau tidak sampai break lagi, otomatis dia akan menguji support ya, 143 ini. Berikutnya ada 147 dan selanjutnya lompat cukup jauh di psikologi price 160 dan 166 seperti itu. Oke. Kita lihat di sini di medium term ya. Terlihat dia cenderung flat maupun sideways ya. Dari momentum juga hampir sama, tapi yang perlu dicatat khususnya adalah di momentum panjang, dia mulai bearish atau menurun ya garisnya setelah masuk pada area cenderung beli. Jadi mulai akan meninggalkan, jadi ini hati-hati kalau sudah seperti ini. Oke, kita tinggal cek broker summary-nya. Oke, untuk broker summary dari ikan terlihat di sini distribusi dan angkanya cukup signifikan. Ya, jadi memang harus hati-hati, harus dijaga pada level area moving average 20. Oke, berikutnya ada BKSW. Nah, BKSW di sini juga terlihat ada sinyal-sinyal pullback ya, sudah 3 hari beruntun ya. Di sini ada shadow yang cukup lumayan panjang. Ini sinyal-sinyal awal dari pullback, jadi harus hati-hati. Oke, untuk support untuk BKSW di level 198 sampai dengan 202 ya, area supportnya, dan berikutnya di 192. Oke, untuk resistennya sendiri di 218, kemudian 222, psikologi price 230, 238 dan 244 ya. Oke. Dari medium term terlihat di sini masih mengarah ke bawah, jadi hati-hati ya, medium termnya sudah mengarah ke bawah dengan dead cross sebelumnya. Jadi memang sudah terkonfirmasi beberapa hari yang lalu medium termnya sudah mulai berubah arah. Oke, dari momentum pendek memang masih mengarah ke atas ya. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan overall ya, mulai rawan membuat penurunan ya. Di sini terlihat ada naik tapi belum lebih tinggi dari yang sebelumnya. Ini rawan koreksi juga. Nah, dari momentum panjang ini yang memang sudah terlihat overallnya dia turun atau bearish. Oke, nah kita cek BKSW broker summary-nya. Oke, dari broker summary-nya untuk hari ini ada akumulasi tapi angkanya belum terlalu signifikan. Jadi memang harus tetap berhati-hati di level moving average 20. Oke. Selanjutnya ada TBIG. Nah, kita bisa lihat di sini TBIG masih sideways
cukup panjang juga. Oke, di area 1940 sampai dengan 2280. Ini juga sudah cukup lama juga sideways-nya dari TBIG ya. Yang jelas ketika melihat harga yang cukup lama dia sideways, medium term otomatis dia memang terlihat flat atau sideways juga. Oke, dari momentumnya juga sudah masuk area jenuh beli, baik momentum pendek maupun momentum panjangnya. Jadi memang sudah mulai rawan dengan closing di 2130, posisinya di tengah ya. Ini mulai rawan turun ya, dan kita bisa lihat di sini yang harus benar-benar diwaspadai ketika sudah mulai di bawah MA20 atau middle Bollinger ya. Untuk hari ini di 2070. Oke, kita cek broker summary dari TBIG. Oke, hari ini ada akumulasi dan angkanya cukup signifikan. Oke, jadi meskipun dengan kondisi dia di area jenuh beli pada momentum, dengan adanya broker summary seperti hari ini ada akumulasi, nah arahnya masih terbuka untuk dia naik ya. Setidaknya break dari level 2140 ini sangat menarik, nantinya akan menguji ke 2190 sebelum ke range atas dari sideways-nya. Oke, berikutnya ada RALS. Hampir sama juga dengan beberapa saham sebelumnya ya, dia sideways juga. Nah, range kurang lebih di range 750 sampai dengan 845. Oke, jadi hati-hati kalau sudah breakdown level range bawah atau support di 750. Oke, dengan posisi closing hari ini 760, harus ekstra lagi ya, waspada karena sudah dekat sekali dengan area supportnya. Oke, dari medium termnya dia cenderung memang turun ya, tapi juga garisnya tidak terlalu jauh karena memang sideways ya sahamnya masih. Kemudian dari momentumnya dia sudah oversold. Dengan kondisi oversold seperti ini, yang seharusnya area support atau range bawah ini bisa menahan gitu ya. Secara market akan memiliki persepsi seperti itu. Oke, tinggal kita cek dari broker summary dari Ramayana. Oke, dan memang hari ini tekanan jualnya sangat luar biasa dan data di sini adalah distribusi. Oke, jadi harus diwaspadai level range bawah 750 meskipun ya di sini sudah oversold ya momentumnya. Oke, berikutnya ada BBNI. Nah, BBNI di sini bisa terlihat mencoba dia di atas moving average 20 ya, tapi tidak berhasil. Closing sudah 2 hari ini, closing dari BBNI ini masih di bawah moving average 20. Jadi bisa dikatakan nantinya adalah resisten yang cukup kuat ya sementara waktu ini. Kurang lebihnya di psikologi persis di psikologi price 6000. Resisten dari BBNI. Kemudian range-nya ya 6000 sampai dengan 6100. Oke, resisten berikutnya masih cukup lumayan jauh di 6300-an sampai dengan 6400. Hari ini BBNI juga menguji support di
support dinamis ya di moving average 5 maupun moving average 10. Hari ini di 5825, 5850. Ini closing persis di area moving average 5 maupun di moving average 10 ya. Ya, sementara ini masih bisa tertahan di area ini. Support berikutnya di 5725. Kemudian 550 sampai dengan 5625. Oke, itu untuk level support dan resistance dari BNI ya. Kemudian dari medium term ya, di sini terlihat sangat dekat sekali, jadi potensi dia golden cross ya untuk BNI. Kan tetapi di momentum ini arahnya baik pendek maupun panjang dia masih bearish. Jadi memang masih cukup berat ya dia untuk mantul atau rebound pendek dalam waktu dekat ini. Oke, jadi mungkin dalam 2-3 hari masih akan tertekan terlebih dahulu. Tinggal kita cek broker summary dari BNI. Oke, dari data di sini tipis ya, perbedaannya tipis, ada akumulasi tapi tipis sekali. Ini masih memang belum cukup kuat akumulasi hari ini. Oke, berikutnya ada PPRE. Nah, PPRE di sini sudah beberapa hari terjadi kenaikan ya. Nah, dia akan menguji level area moving average 20 atau middle Bollinger kurang lebih di 204 206. Oke. Jadi break level ini jauh lebih akan menarik. Berikutnya cukup lumayan ya di 212 sampai dengan 218, berikutnya sampai dengan 228 230 untuk resistennya. Kemudian untuk supportnya dari PPRE yaitu di 196 197, kemudian 190 191. Oke, dari medium term di sini ada panah merah, nah berarti informasinya dia sudah golden cross ya. Memang peluang golden cross ini naiknya lebih tinggi daripada turun. Oke, tapi dari momentum pendek dia sudah masuk area jenuh beli, jadi agak berat ya untuk momentum pendeknya. Tapi di momentum panjangnya overall masih bagus. Dia baru beberapa hari meninggalkan area oversold ya, masih cukup jauh dari area jenuh belinya. Oke, kalaupun ada koreksi mungkin koreksi minor ya, karena di momentum panjang masih cukup jauh dari area jenuh beli. Tinggal kita cek broker summary dari PPRE. Oke, di sini ada akumulasi dan angkanya luar biasa kuat sekali ya. Jadi peluang untuk breakout dari level moving average 20 ini terbuka ya, sangat terbuka. Oke, berikutnya ada multipolar. Oke, multipolar di sini mulai terlihat ada sinyal pullback, udah 2 hari ya. Ada shadow panjang. Tadi pagi juga sempat minus ya, jadi udah mulai rawan. Oke, resistennya di 184 dan tertinggi hari ini 190. Jadi hati-hati kalau dalam beberapa hari ke depan tidak bisa break kembali dari level 184 dan 190. Kemudian untuk level supportnya sendiri di 172 166, kemudian di 159. Oke, dari medium term memang masih terlihat dia sangat kuat ya naiknya multipolar ini. Oke, dari momentumnya baik pendek maupun panjang dia sudah masuk jenuh beli ya, dan memang rawan dia turun karena udah mulai terlihat bearish ya dari kedua momentum pendek dan panjang ini.
Tinggal kita cek aja broker summary dari multipolar. Oke, di sini terlihat ada distribusi dan cukup lumayan ya selisihnya. Hati-hati Bapak Ibu yang sudah punya multipolar, lebih baik jual sebagian itu lebih realistis ya, selama kita masih profit gitu. Oke, berikutnya ada Crush. Oke, Crush di sini juga masih terlihat dia sideways dengan range 585 sampai dengan 770. Ini masih cukup jauh juga ya untuk 770. Oke, kita lihat yang terdekat aja. Nah, terdekat setidaknya di 710 atau nantinya di psikologi price 700 sampai 710 ya. Oke. Nah, closing di hari ini ada 630. 630 ini udah di bawah moving average 20. Jadi hati-hati kalau dalam 1-2 hari ke depan dia tidak bisa balik kembali di atas moving average 20. Oke. Dari medium term terlihat dia memang masih flat. Dari momentum pendek sudah mulai mendekati area oversold. Oke. Dari momentum panjang memang dia bearish ya, mari mengarah ke bawah dan masih cukup jauh ke area oversold-nya. Tinggal cek aja broker summary. Crush. Oke, memang benar. Nah, hari ini ada distribusi dan angkanya juga cukup signifikan. Di arahnya berpeluang menuju ke range bawah. Oke, berikutnya ada INPC. Ini hampir sama juga ya pergerakannya, dia masih sideways, range 155 sampai dengan 200 cukup jauh dengan closing 176. Ini posisinya di tengah-tengah, tanggung ya dengan posisi seperti ini. Oke. Nah, ini yang harus diwaspadai adalah ketika nantinya membuat new low ya di bawah 169 khususnya ya, yang harus diperhatikan. Oke, dari medium term untuk garis sebenarnya udah mulai berdekatan ya, karena dia udah sideways cukup lama juga, jadi memang ada peluang golden cross di medium termnya. Tetapi di momentum pendek ya dia mengarah ke bawah atau bearish ya, momentumnya lagi bearish, jadi memang rawan dia menuju ke area range supportnya. Dari momentum panjang juga overall dia masih turun ya atau bearish. Tinggal kita cek broker summary dari INPC. Oke, benar di sini datanya adalah distribusi. Jadi hati-hati kalau yang sudah punya INPC ya, arahnya juga masih ke range bawah. Berikutnya ada JPFA. Oke, JPFA masih membuat new high dari sebelumnya ya di 2200. Masih cukup kuat ya, baik pendek, medium atau maupun long termnya dia masih uptrend. Oke, yang harus mudah-mudahan nantinya kita waspadai di level tertinggi hari kemarin 2190 dan hari ini 2200. Jadi dalam 1-2 hari ke depan dia harus tetap bisa breakout supaya menjaga kenaikannya ya, uptrendnya. Oke, dan yang harus dijaga adalah di level 2110. Jadi jangan sampai nanti di Java ini membuat new low ya, lebih rendah dari 2110.
Oke, dari medium termnya dia cenderung landai tapi mengarah ke atas ya overall. Kemudian dari momentumnya memang sudah di area jenuh beli. Oke, tapi belum tentu meskipun dia udah jenuh beli langsung drop, belum tentu seperti itu. Karena memang trennya masih sangat kuat untuk naik. Tinggal kita cek broker summary dari Java, apakah memang ada akumulasi atau justru distribusi. Oke, hari ini ada akumulasi dan angkanya bisa dibilang signifikan sekali ya untuk Java. Nah, berarti memang Java ini masih cukup kuat ya trennya untuk naik. Oke, berikutnya ada BCIP. Nah, BCIP juga di sini dia sideways. Hampir sama, mayoritas sama ya, dia banyak saham yang masih sideways di level 63 sampai dengan 75. Otomatis kalau sideways seperti ini dari medium maupun momentumnya juga masih cenderung flat, belum memberikan informasi yang signifikan. Oke, kita cek broker summary dari BCIP. Di sini terlihat ada akumulasi, angkanya belum terlalu signifikan ya, makanya dia sideways cukup panjang juga dari BCIP ini. Oke, request terakhir dari para member premium saham gorengan ada AGII. Oke, di sini terlihat dia sideways di range bawah ya, di bawah maksud saya, di range 1000 sampai dengan 1145. Oke, jadi membuat apa ya istilahnya demand ya, area demand di bawah seperti ini. Nah, kalau mau lihat saham yang seperti ini lebih baik kita tunggu dia breakout dari range atasnya. Jangan paksa kita entry ketika sahamnya masih sideways seperti ini. Oke, dengan closing 1055 juga posisinya tanggung sekali. Lebih baik Bapak Ibu tunggu dia breakout dari level 1145. Oke, dari medium juga terlihat flat. Nah, dari momentum pendek ini dia mengarah ke bawah ya, lebih bearish. Jadi otomatis memang arahnya akan menguji area 1000. Dari momentum panjang overall memang sudah oversold dan arahnya positif atau mulai naik ya, dan mulai meninggalkan area oversoldnya. Oke, kita cek aja dari broker summary apakah ada distribusi ya, karena memang tekanan, masih ada tekanan. Soalnya kalau dari data seperti ini angkanya akumulasi tapi belum itu signifikan ya. Oke, dengan adanya akumulasi seperti itu potensi penurunan atau breakdown dari level 1000 ini masih belum, probabilitasnya masih kecil ya. Jadi 1000 ini bisa menjadi support seperti itu dengan kondisi ada akumulasi pada hari ini. Oke, sudah semua saham-saham yang di request kita bahas ya. Semoga apa yang diinformasikan dari tim saham gorengan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat.